Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, Hidup, hidup buruh, hidup, hidup buruh, hidup, hidup rakyat Banten, hidup, hidup rakyat Indonesia. hidup. Salam tadi hanya untuk seluruh rakyat Banten kecuali Gubernur Kacrut. Kami sampaikan salam kepada seluruh rakyat yang ada di sini kecuali gubernurnya. Kita sudah berhari-hari, bahkan kemarin kami sampai mandi hujan di kolong tol Bitung, sampai lepek ke sempak-sempak. Tetapi seorang gubernur yang diamanahkan oleh rakyat Banten Ternyata mati. Apa kita yasinan dulu ya? Kira-kira ada beseknya nggak? Karena beseknya belum siap, yasinan ditunda. Nunggu besek dari gubernur atau keluarganya. Ketika jadi wali kota Tangerang, beliau terkesan hebat, bikin kota Tangerang seakan-akan maju. Tetapi ketika jadi gubernur Banten, di tahun ini kita merasakan zolimnya seorang pemimpin yang katanya akan bikin rakyat Banten sejahtera. Faktanya kita sebagai kaum buruh sengsara. Bahkan statement beliau di 2 hari yang kemarin, kalau buruh mau demo sampai tanggal 10, biarin aja. Gubernur, emang situ doang yang mau hidup di Banten ini? Terus dia pesan ke pengusaha, kalau buruh yang tidak terima dengan SK UMK ganti saja. Karena kemarin ada tenaga vaksin dibayar 2,5 juta, itu tenaga vaksin. Kami buruh pabrik, tolol. Goblok. Kalau nggak dibilang tolol apa? Kami ratusan ribu buruh di Banten dihina profesi kami, bahwa buruh seakan-akan tidak ada gunanya di Banten ini. Ini gedung yang megah, pintu gerbang yang megah dari siapa kalau bukan dari rakyat Banten? Betul. Kok seenaknya ngomong buruh nggak dibutuhkan, cari aja yang murah. Kalau permintaan kami, aspirasi buruh kami hari ini tidak ditanggapi oleh gubernur, lebih baik kita turunkan gubernur yang ada. Sepakat. Wahidin mundur, Wahidin mundur, Wahidin mundur. Nanti dulu, kalau Wahidin nggak mau mundur, itu pintu gerbang yang kita mundurin. Sepakat. Sepakat. Nanti dulu, masih siang. Ini kok seakan-akan Wahidin ini hidup di Banten, tidak ada masyarakatnya yang jadi buruh. Sedangkan gubernur yang lain, gubernur DKI, gubernur Jambi pun mengakui bahwa beliau lahir dari seorang bapak dan orang tua yang buruh. Emang gubernur Banten lahirnya dari batu? Kita manusia sama, diciptakan dari tanah. Tetapi mungkin gubernur Banten diciptakan dari tanah gunung padas. Makanya kepalanya keras, otaknya keras, hatinya mati, tidak pernah peduli terhadap rakyatnya sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nauzubillahi min dzalik. Hei gubernur, jabatan Anda itu hanya 5 tahun dan itu amanah dari rakyat yang harus Anda jalankan dan harus Anda pertanggungkan di dunia maupun di akhirat. Ini bukan kata saya ya, ini hanya dilewatin, tadi ada yang terbang masuk ke saya. Karena Allah sudah menyampaikan di dalam surat Al-Anfal ayat 27. Ayo, cocok aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha wa rasulah wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hei gubernur, itu amanah. Takbir. Kalau gubernur ini ngaku sebagai orang yang beriman, seharusnya laksanakan amanah itu sebaik-baiknya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasul-Mu, dan janganlah engkau mengkhianati amanah yang diberikan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Gubernur kira-kira tahu nggak? Budek. Tapi gubernur Banten itu udah tua, udah aki-aki. Jangan-jangan pikun. Apa mungkin gubernur ini udah lupa bahwa jabatan dia untuk duduk di kursi empuk itu turun dari langit? Sampai ke kampung-kampung saya sono di Soler yang banyak monyetnya. Tolong dong, tolong suaranya ya. Besok kalau suara saya bagus, saya menang jadi gubernur, nanti akan ada yang saya ajak umroh. Gumoh kali, muntah kayak denger janji-janji gubernur. Kalau tadi Abah Rudi sudah mengatakan seharusnya kita hormat sama gubernur, ora sudi. Buat apa? Gubernur yang tidak pernah menghargai rakyat, buat apa kita hormati? Terus ini buruh dari Tangerang, dari Cilegon, ada yang warna merah, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang hitam, semua kusut karena nggak naik upah. Sampai kita juga didemo sama istri-istri yang di rumah. Gaji nggak naik, suami nggak boleh naik. Cocok. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup. Kira-kira masih berapa menit lagi, Bung Maman? Bebas, bebas. Bebas. Kalau bebas jadinya amplopnya berapa, Bung? Amplopnya udah diisi belum? Belum. Sedangkan kemarin belum lama kita memperingati Maulid Nabi. Seharusnya seorang Wahidin Halim Muslim ikuti apa yang menjadi contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa ini ngakunya Muslim? Kata Abah Rudi tadi, sholat, puasa, dan sebagainya, tetapi tidak pernah mencontoh akhlaknya seorang Nabi, pemimpin dunia. Seharusnya sebagai gubernur membawa rahmat keberkahan buat rakyatnya di Banten. Kok ini malah ngajak ribut? Suruh kesini gubernurnya, adu panco dulu. Lama-lama gila kita kali ya. Kalau mau bakar-bakar pabrik, kita kerjanya di pabrik. Kalau kita mau bakar kantor gubernur, Korea cukup, Cok. Itu mau ngerobohin, itu apa itu namanya? Gapura. Kalau gapura di kampung cukup pakai bambu. Terus gapura segede gitu buat apa? Mendingan duitnya dibagi buat rakyat. 2 tahun buruh dikekang dengan PPKM, dengan PSBB, orang jelas. Besok mau naik level 3, akhirnya nggak jadi lagi karena istrinya lagi landasan becek, Pak. Ini pemerintah main-main. Teman-teman buruh tahu, Denny Cakur, Sule tahu, dia kerjanya main-main, cuman ketawa-ketawa, tapi bayarannya luar biasa. Kita buruh kerja tidak main-main, kita kerja serius. Telat 1 menit aja dipermasalahkan, tetapi pemerintah menyediakan bayaran kita ala kadarnya, semuanya sendiri. Terus ini gubernur Banten mau diapain cocoknya? Kita minta upah dari kemarin, revisi UMK aja susah. Demo di sana sini katanya biarin aja. Kalau nggak terima silakan diganti karyawan baru. Kalau itu kayaknya udah susah, kita mau naik 1% pun susah. Mendingan kita turunkan gubernur hari ini. Ada berapa ribu nih masa? 50.000. Kalau cuma nurunkan gubernur dari bangkunya turun itu kan 1-2 orang cukup. Ini yang jadi masalah, katanya gubernur ini resmi secara konstitusional. Sedangkan aturan syariat dan aturan agama kita tidak boleh menentang pemerintah yang sah.
Tetapi yang boleh kita tentang dan kita lawan adalah kebijakan-kebijakan yang pernah gerbang dibuka lebar-lebar karena gubernur nggak ada. Terserah sekarang kawan-kawan, teman-teman buruh ini mau ngapain terserah, pintu gerbang udah dibuka dan gubernur tidak ada. Dan penyampaian aksi kita sampai tanggal 10. Apakah selesai hari ini atau 2 hari lagi? Apakah kawan-kawan siap? Apakah kawan-kawan kuat? Nyenak. Kalau statement seorang gubernur di media itu sudah sampai kemana-mana. Artinya gubernur tidak pernah menghargai kita, mayoritas rakyatnya, dan gubernur tidak menghargai profesi kita sebagai buruh di Banten. Artinya apa? Oke, gubernur sudah menantang ribuan bahkan ratusan ribu buruh di Banten. Ikan bawal buat terong. Gubernur jual, kita borong. Makan. Siap kawan-kawan. Siap. Siap kawan-kawan. Siapkan masa untuk berada di depan pintu gerbang. Ini mau minta UMK naik, ada di sono ngadem, di sono ngadem, ada yang di warung kopi. Terus gimana mau jebol? Gimana mau jebol? Gimana mau jebol itu pintu gerbang? Gubernur pulang lewat belakang, nggak ada yang tahu. Mau kita lanjut? Mau kita lanjut? Masih banyak yang belum orasi, takutnya nanti saya dikomplain. Amplopnya udah dilem, kenapa masih nambah-nambah lagi? Oke kawan-kawan, kita lanjutkan perjuangan ini dengan bismillah. Apapun hasilnya, kewajiban kita hanya mengukurkan kewajiban. Ketika kita sudah menyampaikan aspirasi, kita mengingatkan gubernur, kita mengingatkan yang ada di atas sana, yang duduk di bangku nomor 1 di Banten ini. Tetapi beliau tetap dablek, goblok, tolol, dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah yang mengingatkan dia. Ketika kita tidak bisa mengingatkan seorang gubernur, mudah-mudahan Allah yang punya hak untuk mencabut segala-galanya. Amin. Gubernur hanya jabatan duniawi, dan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.